Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Talk Aktif with KSR. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Setiawan dan rekan saya Ria Gianti Putri. Jadi di sini kita akan mengadakan podcast kesehatan yang bertemakan Talk Aktif with KSR. Merupakan salah satu program kerja dari KSR PMI Unit IT Telkom Purwokerto. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait realita perubahan dari sistem perkuliahan secara online ke offline. Iya, betul. Dan di sini juga kita menghadirkan salah satu narasumber dari bimbingan konseling ITTP langsung nih, yang akan membahas terkait dengan seputar kesehatan mental yang terjadi pada rekan-rekan mahasiswa. Langsung saja kami sapa. Selamat sore Mbak Ulan. Selamat sore semuanya. Gimana nih Bu kabarnya? Nah, alhamdulillah sehat ya, masih tetap semangat lah ya sampai detik ini. Semoga teman-teman semuanya juga tetap masih dalam kondisi yang sehat dan semangat gitu ya. Mbak Wulan berarti sekarang untuk saat ini udah stay di Purwokerto ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah dari awal stay di Purwokerto. Oke, alhamdulillah. Oke Mbak, jadi kami ucapin terima kasih Mbak atas kehadirannya. Nah, jadi sesuai yang tadi udah dijelasin, jadi kita di sini mau berbincang-bincang Mbak terkait impact yang teman-teman mahasiswa rasain. Mungkin banyak perubahan nih Mbak dari online ke offline, atau mungkin dari Mbak sendiri juga ngerasain ada mahasiswa mungkin yang melakukan bimbingan konseling yang tadinya mungkin online tapi sekarang offline gitu. Iya. Ya. Mungkin bahkan dari Mbaknya sendiri merasakan kayak culture shock gitu ya Mbak, ketika ada peralihan dari online ke offline dalam sistem perkuliahan di ITTP ini gitu. Oke, jadi mungkin kita coba bincang-bincang Mbak ya. Jadi mungkin ada seorang mahasiswa atau mungkin dari diri kita pribadi Mbak yang ngerasain nih, yang dimana itu kita atau banyak mahasiswa ini yang mereka ini aktif banget waktu mereka di perkuliahan online, aktif dalam pembelajaran atau mungkin aktif juga di dalam organisasi Mbak. Tapi ketika mereka sedang melakukan perpindahan dari online ke offline, jadi mereka ini ngerasain perubahan yang luar biasa gitu Mbak. Dari yang tadinya mereka bisa lakukan secara bersama-sama mungkin, nah karena ini sistemnya jadi offline, jadi mungkin mereka banyak kegiatan yang tabrakan, atau mungkin di dalam perkuliahan juga seperti itu Mbak. Jadi mungkin menurut Mbak sendiri gimana Mbak? Ya oke, jadi memang masa transisi ini dari awal kita berkegiatan biasa, ada pandemi, kita berubah online, kita sudah mencoba menyesuaikan diri. 2 tahun kita merasa nyaman dengan kondisi online ini. Alhamdulillah ya, kita bilang alhamdulillah atau apa nih? Alhamdulillah pandemi sudah membaik, kita sudah bisa berkegiatan seperti sebelum pandemi. Itu pasti memang sangat amat membutuhkan adaptasi yang harus lebih baik lagi begitu. Jadi karena tadi sudah disampaikan juga, kita hari ini membahas tentang kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman tahu, kesehatan mental itu memang salah satu tandanya adalah kemampuan adaptasi kita gitu. Jadi memang kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru, dengan situasi yang baru, itu dapat mengganggu kesehatan mental kita gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan, mungkin kuliah kita bisa sambil nyambi kegiatan karena semua online begitu. Tiba-tiba kita harus datang tatap muka, kita harus menyelesaikan satu-satu. Itu memang mungkin cukup berat di awal begitu ya. Hal ini terkait dengan tadi adalah proses adaptasi gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya adalah proses adaptasi ini nih yang paling memang gampang-gampang susah ya gitu untuk proses adaptasi ini, karena semua tergantung dari kepribadian masing-masing, support dari lingkungan itu juga sangat amat berpengaruh kayak gitu. Jadi yang awalnya kita online
kita terbiasa hanya kontak dengan terhubung secara online dengan semuanya begitu. Sekarang semuanya kita harus benar-benar jam 7 kita harus mandi dulu nih sebelum kuliah, ketemu dosen di kelas sesuai jamnya begitu. Biasanya kalau kuliah sebelumnya nyalain Zoom, masuk Zoom dulu nih atau masuk Meet dulu nih, kita sambil makan dan segala macam masih bisa gitu ya. Tapi ya hal ini memang sangat buat saya sendiri gitu ya, yang tadinya WFH bisa nyambi di rumah, sekarang harus datang ke lokasi tempat kerja, itu memang kita harus lebih struggle lagi nih buat menghadapi ini memang. Ya, jadi bener Mbak tadi yang dibilang juga. Jadi mungkin kalau kita online karena semangat juga, karena kan kita tinggal buka laptop doang ya Mbak ya. Ya kita belum mandi juga kita bisa bisa sambil sarapan. Tapi kan untuk sekarang offline kan kita ya ada kelas jam 7 pagi, kita benar-benar jam 7 tuh udah harus masuk ruangan ya kan Mbak. Ya, jadi mungkin berarti harus ada adaptasi dari diri sendiri juga ya Mbak ya. Itu yang paling utama gitu ya. Paling utama adalah adaptasi gitu. Jadi salah satu ciri kita sehat mental adalah kemampuan adaptasi kita gitu. Kemampuan adaptasi kita mampu menerima kondisi, tidak hanya menerima saja, tetapi bagaimana kita bisa men-setting diri kita untuk bisa ngeblend sama lingkungan, dan bagaimana kita bisa, kalau tingkatnya kita lebih tinggi lagi gitu ya istilahnya, gimana kita bisa merubah lingkungan untuk bisa nih sesuai dengan harapan kita kayak gitu. Jadi adaptasi itu nggak cuma kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi tingkat level lebih suhu lagi ya istilahnya, bagaimana kita bisa mengkondisikan lingkungan untuk bisa nyaman gitu untuk kita tempatin gitu. Oke. Dari institusi juga nih ya Mbak, kan udah banyak banget nih karena udah offline, jadi kegiatan ini udah lumayan saling istilahnya saling berjalan beriringan setiap ada kegiatan. Jadi kita juga merasa, wah ini bagaimana cara kita untuk mengatur waktu, bagaimana cara kita untuk mengatur waktu akademik kita, kuliah kita, kemudian kita juga kan ikut organisasi ya, namanya mahasiswa ya, jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu juga ya gitu. Betul. Karena di balik dari kegiatan-kegiatan itu bakalan jadi pengalaman-pengalaman kita juga kan. Nah, di sini gimana sih menurut Mbak cara kita untuk mengatur waktu supaya lebih bisa bijak dan lebih nyaman gitu untuk dilakukan? Oke, betul. Ya, jadi benar banget nih tadi Ria bilang jangan sampai kita jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Itu suatu hal yang mubazir kita sebagai mahasiswa tuh. Jangan sampai gitu. Kalau bisa kita harus tetap aktif gitu, karena tadi yang disampaikan juga betul, hal itu bisa mendukung kita nantinya selain pengalaman saat menjadi mahasiswa, pasti kita pingin setelah lulus mendapatkan pekerjaan yang baik gitu kan. Salah satu modal kalian sebagai fresh graduate itu adalah pengalaman selama di kampus gitu kan, kepanitiaan, organisasi dan lain sebagainya. Dan tapi PR gitu ya untuk bisa jadi aktif itu PR nih, gimana ya caranya bisa aktif tapi akademiknya juga oke gitu. Itu kan PR gitu ya, PR karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus secara perfect kayak gitu ya. Itu memang kalau kita memaksakan diri itu akan membuat kita juga terbebani gitu ya. Iya betul, kita nggak sehat secara mental gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita tahu diri kita dulu gitu. Kita benar-benar mengetahui siapa kita, bagaimana kita gitu. Oh, kayaknya memang aku tipe orang yang sanggup kuliah dan hanya ikut satu organisasi misalnya gitu, atau enggak sih, aku termasuk mahasiswa yang time manajemennya bagus. Aku dalam satu waktu ikut 3-4 kegiatan juga oke, nggak masalah gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk sama dengan orang lain gitu, karena setiap dari diri kita kan beda gitu ya. Saya tipe yang sulit mengatur waktu, Mbak Ria, Mas Zaki mungkin tipe yang saya orang ini komit, bertanggung jawab, dan manajemennya oke, silahkan gitu. Jadi salah satu yang paling utama adalah kita harus tahu nih diri kita sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai menjadikan
orang lain sebagai tolak ukur, dia bisa kenapa aku enggak, kayak gitu. Mungkin hal itu juga perlu ya pertanyaan itu, dia bisa kenapa aku enggak sih ikut banyak kegiatan sekaligus gitu. Itu boleh pertanyaan itu muncul, tapi setelah itu oh iya ternyata dia bisa karena dia time manajemennya oke, kayak gitu. Sedangkan saya mungkin kurang rapi dalam time management gitu. Aku nggak bisa bangun pagi nih misalnya gitu. Aku kalau malam mentok itu tidur jam 9, nggak bisa lebih dari itu gitu. Kalau dari itu berarti kan kalau misalnya kita termasuk tipe yang tidurnya cepat kayak gitu mungkin oke, jadi kegiatan aku batasin biar mungkin aku masih bisa ngerjain tugas kuliah dan segala macam gitu. Jadi yang utama adalah kita harus tahu nih gimana diri kita gitu. Dan nanti saat ada orang yang membandingkan kayak gitu, ya kita punya jawaban kayak gitu, bukan jadi down. Oh iya ya, kenapa sih kok aku jadi mahasiswa gini banget ya, nggak bisa nih ikut ini ikut itu banyak sekaligus. Tapi iya memang aku melakukan hal ini karena ini kemampuan aku gitu kan, kapasitas aku adalah seperti ini gitu. Tapi jangan sampai itu juga jadi alasan aku memang manajemennya nggak oke nih, enggak lah aku cuma mau kuliah aja gitu. Kita coba dulu kayak gitu kan. Kalau kita belum pernah mencoba ya itu gimana bisa tahu. Betul, kita cuma menerka-nerka, dan kalau itu udah melekat di diri kita itu yang langsung kan aku emang nggak bisa, itu malah jadinya ya gimana kita mau berkembang kayak gitu sih. Berarti kalau disinggung-singgung tentang orang lain, membanding-bandingkan, bisa dibilang itu terkait dengan insecure nggak sih? Iya. Nah, kita nih kalau di offline kadang kita suka ngelihat ya Mbak, wah itu keren nih temenku aktif di banyak kegiatan. Kenapa jadi aku yang merasa bukan apa-apa di situ? Nah, padahal ya memang bener ya kalau kemampuan diri tuh harus dilihat dari diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi kita tidak boleh ya kita melihat orang lain itu boleh dan perlu gitu ya istilahnya. Perlu, tapi bukan untuk malah membuat kita jadi down atau jadi yang merasa iya memang aku nggak bisa apa-apa gitu, atau aku tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu. Tapi lebih ke kenapa sih gitu ya? Kenapa sih mereka itu bisa sedangkan aku nggak bisa gitu. Jadi lebih bertanya, mungkin kita cari tahu, kalau kenal tanya resepnya misalnya, oh iya ternyata dia tuh Pak bangun itu selalu bisa nih sepertiga malam sholat langsung nggak tidur lagi misalnya, memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas dan segala macam, sedangkan aku bangun tidur scrolling handphone dulu, kayak kebablasan kayak gitu kan. Jadi mengetahui itu perlu gitu ya, perlu kita lakukan. Kita kepoin orang itu perlu, tapi ya keponya kepo yang oke gitu ya, kepo yang bermanfaat, jangan kepoin oh sekarang dia pacarnya siapa ya. Itu kan kurang bermanfaat gitu ya buat diri kita gitu. Jadi ya mungkin buat orang-orang tertentu jadi insecure ya, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ya kita memang berbeda, tetapi apa salahnya kita tahu dia gitu, oh kenapa bisa sih kayak gitu sih. Kalau menurut Mbak Ulan sendiri nih Mbak, kan kadang juga kita yang mungkin ngerasa sudah mampu gitu, maksudnya ya aku dalam satu hari bisa ada 2 organisasi yang secara langsung aku bisa lakuin, tapi kan mungkin ada masanya, ada waktunya gitu orang tuh kayak ngerasa kok capek banget gini kayak gini terus. Nah itu kan itu pasti ada Mbak rasa kayak gitu ya. Nah kalau dari Mbak Ulan sendiri gimana sih Mbak saran buat orang itu ya, ataukah ya udah dikurangin aja organisasinya, atau ya udah harus gimana dulu gitu Mbak? Biasanya gimana Mbak kalau misalnya gitu? Oke, jadi memang kita kuliah itu ada beban akademik ya, maksudnya betul. Saya kuliah harapannya pasti memperoleh ilmu yang lebih baik, lebih banyak gitu kan, IPK dari orang tua atau lingkungan secara nggak langsung mungkin pasti mengharapkan kita untuk nilainya bagus, organisasi dan segala macam gitu kan. Itu memang kalau kita tidak bisa nggak bisa mengatur itu dengan baik, itu memang akhirnya dapat menimbulkan stres, bahkan burnout akademik gitu. Burnout akademik adalah kita merasa kita terbebani secara berlebihan mengenai prestasi akademik dan segala macam gitu. Nah, itu wajar banget, bukan wajar sih, umum gitu ya, umum dirasakan sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah salah satunya adalah yang harus kita lakukan, kita nggak boleh memforsir diri kita sendiri gitu. Kita tahu batas dari kemampuan kita gitu ya.
oh iya sih kayaknya aku udah lelah nih kayak gitu, aku lelah. Jadi ya kita nggak boleh maksain diri kita untuk melakukan suatu hal dengan lebih lagi gitu. Oke, berarti ada kalanya aku harus mulai istirahat gitu. Maksudnya istirahat adalah bukan berarti guys aku vakum ya, aku nggak mau ngapa-ngapain nih hari ini atau seminggu ini gitu. Tapi setelah mungkin kita melakukan kewajiban kita, kalau kita masih punya tanggungan gitu ya kita boleh nih, kita wajib ngasih reward ke diri kita sendiri kayak gitu kan. Kasih rewardnya itu nggak harus sesuatu yang berupa materi gitu ya. Reward kita istirahat tidur siang itu tuh udah merupakan reward kayak gitu kan. Oh kayaknya aku emang capek banget sih hari ini, aku mau tidur siang dulu lah kayak gitu. Pulang ke kos dulu tidur, atau mungkin ke sekre istirahat, bener-bener istirahat gitu. Jadi itu tuh juga bisa gitu kan. Atau reward afirmasi positif itu juga bisa banget gitu. Maksudnya adalah misalnya kita sudah UTS, UTS ternyata kita yakin kalau kita nilainya oke gitu kan. Kita wah kamu hebat ya, kamu udah bisa nih ngerjain UTS dengan bagus walau padahal ada kegiatan lain nih. Nah itu perlu kayak gitu. Kalau nggak kita yang nyayangi diri kita sendiri kayak gitu kan, siapa kayak gitu. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk bisa memberikan penghargaan itu gitu ya. Alhamdulillah kalau kita punya circle oke nih yang saling support gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak punya circle yang oke, atau mungkin kita bukan tipe orang yang punya teman dekat gitu kan, kalau nggak mereka yang ngasih reward itu ke kita, kalau nggak kita itu siapa lagi gitu kan. Jadi self reward itu perlu gitu ya, kita ngasih penghargaan ke diri kita. Kadang mungkin weekend ini lagi nggak ada apa-apa nih, oke lah jalan-jalan kemana kayak gitu, atau ngajak teman main kemana kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai kita ngerasa down dulu atau ngerasa terbebani dulu baru kita istirahat gitu. Tapi sebelum kita bener-bener udah capek baru kita istirahat itu kalau bisa jangan gitu. Takutnya kalau kita udah over banget, udah sampai ke taraf yang burnout, nanti tuh apa ya, dampak dari burnout itu jadi adalah kita mulai apatis sama orang. Kenapa sih kok semua beban tuh adanya di aku kayak gitu? Kenapa orang mereka tuh biasa aja gitu, mereka dapat tugas dari dosen juga kenapa nggak seaku banget sih gitu. Mungkin pembimbing di pendamping UKM, kenapa kok tugasnya aku terus nih yang jadi PIC ini kayak gitu kan. Itu malah akhirnya endingnya malah udah aku nggak mau tahu urusan mereka, ya udah aku mau istirahat, jadinya apatis kayak gitu. Atau bahkan kalau nggak itu prestasi kita jadi menurun gitu. Udahlah aku nggak mau secapek itu, jadi aku mau bener-bener istirahat, nggak mau ngapa-ngapain istilahnya. Itu bahayanya kalau kita nunggu kita burn out dulu baru kita istirahat gitu. Tapi sebisa mungkin ya kita jangan terlalu memforsir diri kita, seenggaknya kasih istirahat tidur siang aja itu udah cukup bikin fresh kayak gitu istilahnya kan. Atau mungkin weekend ada masanya kalau lagi nggak padat banget kuliah dan UKM kayak gitu, ya udah kasih reward jalan-jalan atau istirahat yang benar-benar bisa apa ya, zaman sekarang bilangnya healing ya, yang keren banget gitu kan. Ayo kita healing kemana gitu. Jadi ya healing sejam 2 jam aja, jangan sampai nanti saat burnout datang healing setahun udah nggak kedengeran kabarnya kan, istilahnya kebablasan gitu ya. Jadi sebelum kita merasa terbebani banget, kita harus bisa mengantisipasi gitu ya. Tidur siang kayaknya udah berharga banget gak sih ya? Iya. Buat mahasiswa aktif kayak kalian itu kayaknya tidur siang itu udah satu hal yang disyukuri gitu ya. Iya, syukuri banget. Berarti bener ya kalau mengontrol diri sendiri itu emang penting banget buat kita dalam melakukan segala aktivitas di kehidupan kita gitu ya Mbak? Betul. Oke, kemudian kalau untuk memotivasi, kan Mbak sempat nyinggung juga tentang burnout ya, dimana kita udah di situasi yang benar-benar wah aku udah capek banget, pokoknya aku malas semuanya gitu. Itu pernah saya rasain juga sih Mbak gitu. Mau curhat ya jadinya dia? Iya, bisa dibilang curhat juga nih. Nah di situ kayak udah kehilangan motivasi dan udah bodo amat tentang lingkungan seperti apa, itu udah ya pokoknya ngalir aja gitu. Nah itu gimana cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri Mbak, biar maksudnya kan motivasi itu memang hadir dari diri sendiri dulu ya, baru bisa dari orang lain gitu. Maksudnya yang paling penting diri sendiri dulu gitu. Yang pertama adalah pasti
nggak cuma kampus nih yang punya visi misi gitu ya, Iya. pasti setiap kita punya visi misi gitu ya, walaupun tuh mungkin visi misinya jangka pendek kayak gitu, kayak misalnya aku harus lulus 3,5 tahun misalnya, atau mentok 4 tahun nggak boleh lebih dari itu, aku harus lulus gitu misalnya. Pasti sebelum kita memulai kehidupan, kayaknya lebih banget ya, maksudnya sebelum kita kayak kita mau jadi mahasiswa gitu kan, pasti kita udah punya gambaran nih jadi mahasiswa itu seperti apa, harapan aku tuh kayak gimana saat aku jadi mahasiswa kayak gitu, kayak misalnya tadi lulus 3,5 tahun, kalau bisa 4 tahun mentok misalnya kayak gitu, atau mungkin aku harus lulus kumlot berarti kan IPK-nya 35 lebih ya, bisa 351 ke atas gitu misalnya, seperti itu. Atau mungkin dan yang lainnya gitu, pasti kita punya target gitu, punya harapan istilahnya. Nah, ingat lagi gitu ya, kita harus ingat lagi harapan-harapan kita itu gitu ya, misalnya itu kalau dari dalam gitu ya, kalau dari kita sendiri gitu ya, oh iya bener, saat kita lemesnya nih udah mulai capek, lelah kayak gitu, tidak punya motivasi gitu ya, tidak punya harapan hidup, kayaknya lebay gitu ya, kita harus tahu lagi nih, oh iya nih aku punya harapan adalah seperti ini gitu. Aku punya keinginan aku lulus tepat waktu, kalau bisa 3,5 tahun, lulus dengan predikat kumlot, jadi bisa bahagiain orang tua dan segala macam. Itu harus kita ingat gitu. Malah ada yang bilang istilahnya harapan-harapan itu, tujuan-tujuan itu lebih baik kita tulis kayak gitu. Kita tulis, jangan cuma kita ingat-ingat tau gitu, jangan cuma di angan-angan kayak gitu. Jadi suatu saat kita down, oh iya ada tulisan yang ingetin kita lagi nih tentang harapan-harapan itu gitu. Jadi pertama adalah ingat tujuan kita itu apa gitu. Ya mungkin ada sih orang-orang yang aku kuliah tuh cuma buat nyenengin orang tua gitu. Oh oke, itu nyenengin orang tua itu udah termasuk tujuan gitu kan. Jadi ingat lagi, oh iya kalau aku down kayak gini, lulusnya lama, nanti orang tua harus bayar kuliah lagi, kasihan mereka kayak gitu. Jadi ingat lagi lah tujuan-tujuan yang pernah kita tetapkan di awal gitu. Kalau kalian belum merasa tujuan apa ya gitu, bangun sekarang kayak gitu. Ini belum terlambat untuk kita membangun mimpi-mimpi kita gitu selama kita berkuliah ya, khususnya jangka pendeknya adalah itu gitu. Jadi ingat lagi tujuan yang ingin kita capai, dengan itu kita jadi mungkin tergugah lagi, oh iya aku harus lebih semangat lagi nih belajarnya gitu. Yang kedua adalah dukungan lingkungan gitu, keberadaan lingkungan di sekitar itu juga sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak misalnya ini kan teman-teman di UKM, KSR nih ya, kan itu masuk satu circle gitu ya. Ini aja nih ya, mengadakan hal ini kan kalian butuh effort gitu ya. Berarti kalau orang-orang yang ada di sini semuanya terlibat, berarti kan kalian punya semangat gitu kan, punya semangat. Keberadaan lingkungan yang seperti ini itu yang dibutuhkan gitu kan, dibutuhkan untuk mengingatkan kita kembali nih akan tujuan-tujuan, akan motivasi apa nih yang akan kita raih gitu. Jadi kita membentuk circle yang positif itu penting kayak gitu. Jadi istilahnya pasti kita punya mungkin kita tidak bisa mendengar omongan semua orang gitu ya, karena kalau kita mendengar omongan semua orang itu malah mungkin akan membuat kita jadi tidak sehat mental gitu kan. Jadi kita batasi diri kita dengan circle-circle yang kita buat gitu kan. Circle paling dekat itu memang dia yang bukan berhak sih, dia yang memang tahu kita, mereka ini yang memang omongannya bisa kita dengar kayak gitu. Circle lebih luar lagi, mungkin circle cuma teman sekelas yang sering kita jumpai, sering kita ajak ngobrol tapi nggak deep nih ngobrolnya kayak gitu. Kalau mereka ngomong ya mungkin bisa jadi oh iya sih bener nggak ya kayak gini gitu, jadi evaluasi gitu. Ada lagi circle yang lebih luas lagi adalah ya udah teman-teman yang cuma saya aja, aku kenal dia kenal aku udah gitu, tapi omongan dari mereka ya nggak bisa kita 100% denger gitu, karena kalau kita dengerin semua omongan semua orang ya oke, kalau mereka peduli dengan kita ngomong hal yang benar gitu kan. Kalau enggak itu malah jadi toksik kayak gitu kan. Jadi kita harus membentuk circle yang oke nih, yang benar-benar dia tahu kita secara dalam, memang kalian merasa oh iya sih mereka ini emang orang-orang yang layak aku jadikan teman dekat. Jadi nanti saat aku jatuh, saat aku lagi nggak oke kayak gitu, mereka ada nih buat ingetin kita lagi terkait ya menghibur atau mungkin
iya kita bisa nih bangun bareng gitu, nggak masalah gitu. Jadi punya temen yang oke buat diajak cerita dan segala macam itu salah satu cara kita mentalnya tuh terjaga kayak gitu. Jadi kita harus punya circle, bener-bener circle terdekat aja, jangan terlalu luas gitu sih kalau soal saya. Tapi bukan berarti kita apatis sama temen gitu ya. Gitu. Jadi ya teman, kita ngobrol dan segala macam, tetapi untuk urusan-urusan tertentu, sorry ya kamu nggak bisa masuk lebih dalam ke aku lagi kayak gitu sih. Kita punya batasan. Oke, berarti intinya kita itu yang pertama harus bisa mengenali diri sendiri dulu, apa yang menurut kita itu penting dan kita bisa lakuin, yang kita sanggupin itu ya udah jalanin gitu. Nggak bisa kita juga harus gimana terlalu memforsir diri gitu ya. Sendiri, ya. Dan juga circle itu memang penting ya Mbak. Kadang suka mikirnya, wah aku jalan sendirian, ya udahlah biarin gitu. Tapi kadang memang kita butuh temen dalam sharing, karena sharing adalah bagian dari kepedulian gitu. Oke, untuk pembahasan dari kesehatan mental ini kita cukupkan ya. Dan harapannya untuk teman-teman yang perkuliahannya secara offline nih harus tetap lebih semangat lagi dan harus siap juga gitu ya besok kalau misalnya udah offline gitu. Nah jadi harapannya yang tadi udah Mbak Wulan kasih itu bisa teman-teman dengerin, juga bisa teman-teman jadikan itu juga ya, jadikan motivasi juga gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasa takut besok untuk ngelakuin offline itu Mbak ya, jadi sebetulnya jangan ngerasa takut ya Mbak ya. Jadi kita harus bisa kenalin diri kita sendiri Mbak ya, dan jangan, tadi udah bilang sama Arya juga, kita jangan terlalu memforsir gitu ya diri kita. Iya, pokoknya intinya stay positif dan tetap semangat. Ingat tujuan kita itu pokoknya untuk sukses kedepannya gitu lah pokoknya ya. Oke, mungkin sekian podcast kesehatan dari KSR PMI Unit IT Telkom Purwokerto. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Wulan ya, atas kehadirannya ke sini Mbak. Sama-sama. Telah berbagi tips dan trik, kemudian pengalamannya juga yang semoga bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya gitu. Ya amin gitu. Jadi dari kami juga terima kasih kepada teman-teman yang udah stay nonton ya. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dari kami pamit ya. Oke, kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.